Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gintana Almaide dari kelas 8D, nomor absen 17. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas PJOK, yaitu pencegahan pergaulan bebas. Pencegahan pergaulan bebas. Pengertian. 1. Pengertian pencegahan. Nomina kata benda, proses, cara, perbuatan mencegah, pencegahan, penolakan. Misalnya, usaha pencegahan, pemusnahan, bahasa daerah sedang diseminarkan. Sedapat mungkin dilakukan pencegahan terhadap faktor yang menimbulkan komplikasi menurut KBBI. 2. Pengertian pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu, dapat juga oleh individu dengan kelompok, seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles bahwa manusia sebagai makhluk sosial, zoonpolitikon, yang artinya manusia sebagai makhluk sosial yang tak lepas dari kebersamaan dengan manusia lain. Pergaulan yang mempunyai pengaruh yang besar dalam pembentukan kepribadian seseorang individu. Pergaulan yang ia lakukan itu akan mencerminkan kepribadiannya yang baik, pergaulan yang positif maupun pergaulan yang negatif. Pergaulan yang positif itu dapat berupa kerjasama antar individu atau kelompok guna melakukan hal-hal yang positif. Sedangkan pergaulan yang negatif itu lebih mengarah ke pergaulan bebas. Hal itulah yang harus dihindari, terutama bagi remaja yang masih mencari jati dirinya. Dalam usia remaja ini biasanya seseorang sangat labil, mudah terpengaruh terhadap bujukan, dan bahkan dia ingin mencoba sesuatu yang baru yang mungkin dia belum tahu apakah itu baik atau tidak. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, tuntunan, aturan, syarat, dan perasaan malu, atau dapat juga diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma agama maupun norma kesusilaan. Sedangkan remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Para ahli pendidikan sependapat bahwa remaja adalah mereka yang berusia antara 13 tahun sampai dengan 18 tahun. Seorang remaja sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai kanak-kanak, namun masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Mereka sedang mencari pola hidup yang paling sesuai baginya, dan ini pun sering dilakukan melalui metode coba-coba, walaupun melalui banyak kesalahan. Kesalahan yang dilakukan sering menimbulkan kekhawatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi lingkungan dan orang tuanya. B. Ciri-ciri pergaulan bebas. 1. Penghamburan harta untuk memenuhi hasratnya. 2. Upaya mendapatkan harta dan uang dengan menghalalkan segala cara termasuk dari jalan yang haram dan keji. 3. Menimbulkan perilaku munafik dalam masyarakat. 4. Rasa ingin tahu yang besar. 5. Rasa ingin mencoba dan merasakan. 6. Terjadi perubahan-perubahan emosi, pikiran, lingkungan pergaulan, dan tanggung jawab yang dihadapi. 7. Mudah mengalami kegelisahan, tidak sabar, emosional, selalu ingin melawan, rasa malas, perubahan dalam keinginan, ingin menunjukkan eksistensi dan kebanggaan diri, serta selalu ingin mencoba dalam banyak hal. 8. Kesukaran yang dialami timbul akibat konflik karena keinginannya menjadi dewasa dan berdiri sendiri, dan keinginan akan perasaan aman sebagai seorang anak dalam keluarganya. 9. Banyak mengalami tekanan mental dan emosi. 10. Terjerat dalam pesta hura-hura ganja, putau, ekstasi, dan pil-pil setan lain. C. Faktor penyebab pergaulan bebas. 1. Faktor orang tua. Para orang tua perlu menyadari bahwa zaman telah berubah. Sistem komunikasi pengaruh media massa, kebebasan pergaulan, dan modernisasi di berbagai bidang dengan cepat mempengaruhi anak-anak.
Budaya hidup kaum muda masa kini berbeda dengan zaman orang tua masih remaja dulu. Pengaruh pergaulan yang datang dari orang tua dalam era ini dapat kita sebutkan antara lain sebagai berikut. A. Faktor kesenjangan. Pada sebagian masyarakat kita masih terdapat anak-anak yang merasa bahwa orang tua mereka ketinggalan zaman dalam urusan orang muda. Anak-anak muda cenderung meninggalkan orang tua termasuk dalam menentukan bagaimana mereka akan bergaul. Sementara orang tua tidak menyadari kesenjangan ini sehingga tidak ada usaha mengatasinya. B. Faktor kekurang pedulian orang tua terhadap pergaulan muda-mudi. Mereka cenderung menganggap bahwa masalah pergaulan adalah urusan anak-anak muda. Nanti orang tua akan campur tangan ketika setelah terjadi sesuatu. Padahal ketika sesuatu itu telah terjadi, segala sesuatu sudah terlambat. C. Faktor ketidakmengertian. Kasus ini banyak terjadi pada orang-orang tua yang kurang menyadari kondisi zaman sekarang. Mereka merasa sudah melakukan kewajibannya dengan baik, tetapi dalam urusan pergaulan anak-anaknya ternyata tidak banyak yang mereka lakukan. Bukannya mereka tidak peduli, tetapi memang mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. D. Faktor agama dan iman. Agama dan keimanan merupakan landasan hidup seorang individu. Tanpa agama hidup, mereka akan kacau karena mereka tidak mempunyai pandangan hidup. Agama dan keimanan juga dapat membentuk kepribadian individu. Dengan agama, individu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Tapi pada remaja yang ikut ke dalam pergaulan bebas ini, biasanya tidak mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak. E. Perubahan zaman. Seiring dengan perkembangan zaman, kebudayaan pun ikut berkembang atau yang lebih sering dikenal dengan globalisasi. Remaja biasanya lebih tertarik untuk meniru kebudayaan barat yang berbeda dengan kebudayaan kita, sehingga memicu mereka untuk bergaul seperti orang barat yang lebih bebas. D. Penyebab maraknya pergaulan bebas di Indonesia. 1. Sikap mental yang tidak sehat. Sikap mental yang tidak sehat membuat banyaknya remaja merasa bangga terhadap pergaulan yang sebenarnya merupakan pergaulan yang tidak sepantasnya. Tetapi mereka tidak memahami karena daya pemahaman yang lemah, di mana ketidakstabilan emosi yang dipacu dengan penganiayaan emosi seperti pembentukan kepribadian yang tidak sewajarnya dikarenakan tindakan keluarga ataupun orang tua yang menolak, acuh tak acuh, menghukum, mengolok-olok, memaksakan kehendak, dan mengajarkan yang salah tanpa dibekali dasar keimanan yang kuat bagi anak, yang nantinya akan membuat mereka merasa tidak nyaman dengan hidup yang mereka biasa jalani, sehingga pelarian dari hal tersebut adalah hal berdampak negatif. Contohnya dengan adanya pergaulan bebas. 2. Pelampiasan rasa kecewa, yaitu ketika seorang remaja mengalami tekanan dikarenakan kekecewaannya terhadap orang tua yang bersifat otoriter ataupun terlalu membebaskan. Sekolah yang memberikan tekanan terus-menerus, baik dari segi prestasi untuk remaja yang sering gagal, maupun dikarenakan peraturan yang terlalu mengikat. Lingkungan masyarakat yang memberikan masalah dalam sosialisasi, sehingga menjadikan remaja sangat labil dalam mengatur emosi dan mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif di sekelilingnya, terutama pergaulan bebas, dikarenakan rasa tidak nyaman dalam lingkungan hidupnya. 3. Kegagalan remaja menyerap norma. Hal ini disebabkan karena norma-norma yang ada sudah tergeser oleh modernisasi yang sebenarnya adalah westernisasi. E. Dampak pergaulan bebas. Terjadinya pergaulan bebas memberikan pengaruh besar bagi diri sendiri, orang tua, masyarakat, dan juga negara.
Dampak yang ditimbulkan dari pergaulan bebas antara lain sebagai berikut. 1. Seks bebas. 2. Ketergantungan obat atau narkoba. 3. Menurunnya tingkat kesehatan. 4. Merenggangnya hubungan keluarga. 5. Menurunnya prestasi. 6. Berdosa. Sekian video pencegahan pergaulan bebas dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.